mohon Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk dilakukan penilangan terhadap motor yang membonceng saya tanpa helm. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Negara nu subur makmur ngaranna Selandia Baru, New Zealand, dilarang wargana nambang, padahal kekayaan mineralnya luar biasa. Tahu nggak siapa Gubernur Jakarta sekarang? Tahu, Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi, Pak. Denny. Pak Gubernur sudah berapa hari di sini? Seminggu. Luar biasa. Presiden saja bekerja dengan DPR. Nah ini gubernur nggak mau. Sebab DPR itu tidak becus, tidak ada yang becus. Oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Nah kali ini KDM lagi atau Kang Deddy Mulyadi yang terbaru dan terupdate. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah. Dan ini sudah saya kumpulkan videonya, langsung saja kita let's go. Saat KDM terjebak macet patwal langsung respon. Ya, jadi takut terlambat nih sebagai pemimpin yang baik seperti KDM atau Kang Deddy Mulyadi, gercep naik sepeda motor dibonceng oleh patwal. Bapak! Contoh biar nggak ketinggalan ini. Karena yang dibahas pasti ini untuk rakyat juga kan. Seneng banget nih patwalnya. Aduh, mimpi apa ini? Gonceng pemimpin Jawa Barat yang baik hati. Oke, hari ini saya dibonceng nih. Selamat saya. Gak macet. Waduh, terima kasih nih Om. Siap, Pak Gubernur. Banyak. Siap. Ya, ini alhamdulillah sampai tujuan. Motor Pak Deddy. Jadi yang kayak gini-gini nih pemimpin. Ya teman-teman. Oke, gercep sekali kan. Walaupun macet langsung digas. Ini apa ini? Oke. Nah ini ada ya di sebagian dari video-video lain yang postingan lain tuh, loh kok kenapa nggak pakai helm ya kan gitu. Ini gimana ini kira-kira? Ada kan yang membahas itu tentang komentar. Di sini ada nggak sih? Pasti ditingan kesalahan, maksudnya dibahas kesalahan KDM gitu ya. Nggak pakai helm ini sekalian, bahasa ini bahasa Sunda ya. Pasti deh soal helm digoreng-goreng ngejatuhin Bapak Aing. Nah ini para sengkuni ya, orang yang nggak suka, iri dengki, nggak suka dengan kebijakan atau dengan Kang Deddy Mulyadi ini akan membahas tentang helm. Oke, nah ini video jawaban untuk kalian para sengkuni ya yang berusaha untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Nih lihat. Saya mohon Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk dilakukan penilangan terhadap motor yang membonceng saya tanpa helm. Karena itu sebuah pelanggaran dan terjadi pada hari kemarin, dan yang membawa motornya harus mengikuti prosedur, mengikuti sidang tilang. Ini yang ingin saya sampaikan karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukumannya. Dan saya bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Jiwa kesatria seorang pemimpin yang berani mengakui kesalahannya dan nanti dendanya juga yang menanggung Kang Deddy Mulyadi sendiri. Jarang nih. Jarang ada pemimpin yang mau mengakui kesalahan seperti Kang Deddy Mulyadi. Salah minta bener.
Bahkan yang salah jangan dijolimi. Itu siapa lupa saya. Koruptor ya, katanya jangan dijolimi. Ada kan? Ada. Iya tuh. Itu mikirnya apa saya nggak tahu ya. Yang milih siapa, yang angkat siapa itu. Iya kan? Kalian dengar sendirilah berita itu. Oke, kita baca komentar-komentar para netizen. Contoh yang baik dan mengakui salah top. Nih komentarnya. Oke, pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas denda maksimal 250.000. 4 walnya dapat kade apa ini 10 kali lipat gaura. Aduh. Mantap Bapak Aing, gentleman mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Iyalah Kang Deddy Mulyadi gitu loh. So nice. Lebih dari itu bikin suatu pelajaran walaupun terburu-buru harus taat aturan biar nggak dicontoh oleh rakyat. Tuh maksudnya gitu ya. Jadi kalau salah aja, nggak usah berbelit-belit ya, sembunyi-sembunyi tidak mengakui kesalahan. Ini contoh dari pemimpin sendiri kalau melakukan kesalahan ya nggak usah dibeda-bedakan. Jadi antara pemimpin ya atau rakyat pun sama. Karena ada ya dia sudah punya pangkat lah ya, melakukan kesalahan tapi dia tetap ngeyel. Nih saya punya pangkat. Sulit kayak gitu. Ini contoh dari Kang Deddy Mulyadi. Dan beliau dengan kondisi darurat melakukan pelanggaran setelah ada video ini yang mencontohkan juga kepada masyarakat untuk mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Nih banyak para pendukung dari Kang Deddy Mulyadi nih ya. Oke. Adakah lagi? Pemimpin sejati tidak takut mengakui kesalahan. Ini baru kesatria. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Pak. Nggak hadir. Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan ya, tanya Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak. Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena oke lah, kita lanjutkan apa kita baca komentar dulu ya. Katanya Bang Dul nggak usah muluk-muluk Gian Siwal, nggak usah muluk-muluk gimana? Dia mau taunya bendungan kali doang. Alah, oke lah. Lanjut. Negara nu subur makmur ngaranna Selandia Baru New Zealand dilarang wargana nambang padahal kekayaan mineralna luar biasa. Lamun ditanya ka pamimpin negarana, nanti akan kami gali pada suatu saat seluruh penghasilan alam, hasil penambangan di dunia sudah habis. Kalau kami terpaksa, kami akan menggalinya. Tapi kami sudah makmur dengan domba, kami sudah makmur dengan apel, kami sudah makmur dengan hasil pertanian. Di negeri kami tidak ada lagi yang mencuri. Di negeri kami mobil tanpa dikunci pun aman. Kenapa? Karena kami memuliakan alam sebagai basic kehidupan kami. Mantake urang Sunda nyebut indung, nyebut tanah bumi teh disebatna Sunan Ambu. Ini ada hubungannya dengan Raja Ampat kah ini? Aroma-aromanya, bau-baunya ya pasti ini tentang Raja Ampat ya. Apalagi ini pertambangan ini. Sunan Ambu teh indung. Jadi memperlakukan tanah itu siga orang memperlakukan indung. Indonesia juga memberikan nama bagi tanahnya Ibu Pertiwi. Tapi kenapa Sunan Ambu Ibu Pertiwi diperkosa wae? Kamu terasa lajengna kuring bade tumaros. Mangga bagian nyarios di Kabupaten. Oke lah. Dan ini ada ya, saya tadi nonton juga videonya dari katanya Kang Deddy Mulyadi ini menciptakan lagu. Teman-teman bisa cari sendiri ciptaan lagu Kang Deddy Mulyadi yang terbaru. Karena banyak dari
Suno AI itu membuat lagu-lagu tentang Kang Deddy Mulyadi. Tapi cari aja yang terbaru tuh ada. Apakah itu dari ciptaan Kang Deddy Mulyadi sendiri, saya memang nggak tahu ya. Saya sudah sempat nonton tadi, udah sempat viral itu dari ya. Silahkan cari sendiri ya. Oke, lanjut. Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu, Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi, Pak. Bukan nggak salah. Ayo. Siapa nama gubernur? Pramono Anung. Aduh. DKI. Video gubernur DKI malah lupa. Malah lupa teman-teman. Gimana ini sama gubernurnya lupa? Tolong Bu. Kok bisa kelupaan Bu? Ibumu malah lupa gubernur DKI. Orang Karno. Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenal. Malah nggak kenal teman-teman. Kenalnya malah gubernur sebelah. Kejauhan Bu, kejauhan ya. Kita lihat dari komen-komentar para teman-teman netizen ini ya. Seperti apakah unik atau seru juga. KDM terkebal bukan karena dari artis tapi dari kinerja seorang pemimpin di lapangan. Nah nih ya. Oke, cakep. Apa nih cakep? KDM yang disebut. Lah iya. Kok malah KDM ya nilai 100. Pramono Anung ya. Orang baik pasti selalu di hati rakyat. Noh tuh. Jadi yang terngiang-ngiang ya, yang di pikiran ibu, di hati ibu itu adalah pemimpinnya itu Kang Deddy Mulyadi. Oke, go. Presiden. 2000 berapa? Coba teman-teman ya. Ampun. Keren Bapak Aing. Oke, kita lanjutkan lagi. Tutorial goyang Bang Jali. Oke lah ya, kita teruskan aja lah. Pak Gubernur sudah berapa hari di sini? Seminggu. Ternyata semua cerita itu berawal dari sini. Oh, Seminggu. Luar biasa Pak Gubernur ini. Aduh, secepatnya kita pulang. Nunggu apa lagi nih? Nunggu jodoh. Oh, Bapak tuh duda ya. Ini prajurit Akademi Militer. Waduh. Kompak. Solid. Bersatu untuk rakyat. Petarung. jadi dari sini. Yaunya mana yaunya? Saya kasih apa Bapak? Saya kasih apa? Boleh, enggak boleh. Akademi Militer. Sore. Rakyat pegang. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat. Petarung. Selamat sore. Sudah makan? Jadi dari sinilah bibitnya para pemimpin. Mungkin inikah yang jadi ide dari Kang Deddy Mulyadi ya, dari Gubernur Jawa Barat tentang barak program ya, kebijakan program barak militer. Nah, jadinya seperti pemimpin Jawa Barat nih. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, nih orang baik, terbentuk karakternya jadi disiplin. Nah, nih dari tadi apa? Ya ini sekarang ya, barak militer. Oke lah. Oke, kita baca komentarnya. Pesona Gubernur Maluku memikat hati Gubernur Jabar. Wah, ya ini kan udah lama ya. Maaf teman-teman. Ini baru kan ya? Ini baru kan? Oke. Gimana? Awal mula pandangan pertama kah? Yo man, ini jangan disambung-sambungin ya. Udahlah, ini antara siapa tadi ya? Bu Shirley kah? Itu intinya Bu Shirley tadi itu dengan KDM itu saling mensupport lah ya. Jadi gubernur maksudnya ya, saling support untuk kemajuan dari
wilayahnya masing-masing, untuk masyarakat, untuk warganya yang pastinya. Bingung sendiri teman-teman. Oke, lanjutlah. Presiden saja bekerja dengan DPR. Nah ini gubernur nggak mau. Sebab DPR itu tidak becus, tidak ada yang becus. Makanya KDM tidak mau kerjasama sama DPR. Sebab tanpa DPR pun semua udah bisa dikerjakan oleh KDM. Malah kalau pakai DPR, apa-apa persetujuan DPR itu malah riweuh, malah ujung-ujungnya tidak bisa dikerjakan gitu. Ujung-ujungnya tidak diizinkan. Makanya udahlah, bubarin aja DPR karena DPR tidak ada gunanya. Toh tanpa DPR juga pemerintah udah bisa kerja kok. Kayak gubernur juga bisa kerja, apa-apa juga bisa dikerjakan. Tapi kalau pakai DPR persetujuan DPR, DPR mah nggak akan merestui. DPR itu cuma pengennya mah anggarannya gede gitu, apa-apa anggarannya gede gitu. Rapat setiap hari itu rapat dan anggaran yang triliunan. Hasilnya mah nggak ada gitu. Yang dirapatkan itu rapat pepesan kosong gitu. Nggak ada yang keputusan yang berarti gitu. Terus bikin kebijakan yang menguntungkan rakyat itu nggak ada. DPR itu mah rapat. Endingnya mah cuma anggaran doang gitu. Yang dia rapatkan itu rapat anggaran gitu. Bukan rapat ingin mesejahterakan masyarakat, ingin mesejahterakan rakyat. Enggak, DPR itu dia cuma rapat tiap hari rapat itu supaya dapat anggaran gede kayak gitu ya, anggaran lendir gitu supaya bisa buat jajan lendir gitu. Contohnya nih KDM juga nggak mau kerjasama sama DPR juga, dia semuanya beres kan, Jawa Barat beres sama dia sendiri tanpa DPR kayak gitu. DPR ini memang nggak ada guna, bubarin aja lah sebaiknya, nggak ada gunanya. Oke, itu keresahan dari salah satu masyarakat ya. Oke, kira-kira seperti itulah. Ya, diperbaikilah biar nggak kena hujatan. Saya setuju DPR dibubarkan aja, soalnya DPR memperkaya diri sendiri. Ya menurut saya nggak semua, tapi banyak. Itu hanya oknum, tapi oknumnya banyak banget. Oke, udah lah ya teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton sampai detik ini ya. Sehat-sehat kalian semua, lancar rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan semoga terkabulkan, amin. Oke, nah besok kita lanjutkan lagi. Ini saya ngontennya malam teman-teman, mungkin enggak tahu upload sekarang atau besok. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.